Bunda, kalau ada anak susah makan dan dibawa ke dokter, apa sih yang akan dilakukan dokter? Apakah dokter kemudian melakukan misalnya medical check up lengkap, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan diagnostik yang lengkap dan sebagainya, ya? Itu perlu kita jelaskan ya, supaya tidak ada pertanyaan. Ya. Silakan Bunda mengikuti tayangan berikut ini. Karena penyebab susah makan itu kan banyak, ya tentu dokter tidak akan gegabah minta ibu untuk langsung membawa anak ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan penunjang yang lengkap. Ada suatu prosedur baku ya, untuk menegakkan diagnosis, sehingga semua tindakan menjadi terarah, efisien, dan tentunya mempunyai ketepatan yang tinggi. Cara ini berlaku untuk semua jenis penyakit, termasuk masalah susah makan pada anak. Prosedur itu dimulai dari anamnesis. Anamnesis adalah wawancara. Tentang apa? Tentang keluhan, riwayat penyakit, usaha apa yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk obat atau tindakan yang lain, dan juga masalah lain mungkin juga dapat ditanyakan, misalnya kebiasaan keluarga, kebiasaan makan, penyakit keturunan, dan tentunya juga lingkungan hidup si anak. Nah, setelah itu dokter akan melakukan memeriksa anak atau melakukan pemeriksaan fisis sesuai dengan prosedur standar untuk membuktikan masalah yang dikeluhkan oleh pasien atau orang tua pasien. Jadi dokter akan mencocokkan apakah keluhan yang disampaikan itu memang ada hubungannya dengan fisik si anak. Tentunya pemeriksaan ini tidak sama untuk semua penyakit, tergantung pada penyakitnya, keluhannya, atau pada anak-anak dengan susah makan, pemeriksaan fisis disesuaikan dengan apa yang kemungkinan ada hubungannya dengan keluhan tersebut. Setelah dokter melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisis, maka dokter kemudian melakukan analisis, menganalisis kemungkinan penyebab atau diagnosis penyakit. Dan ini merupakan suatu kesimpulan sementara. Dari apa? Dari masalah yang sebenarnya dihadapi oleh anak. Jadi, diagnosis yang sifatnya sementara ini mungkin bisa berubah dan ini disebut sebagai diagnosis kerja. Seringkali dokter memikirkan kemungkinan diagnosis alternatif dari diagnosis kerjanya. Mengapa? Karena penyakit atau masalah medis itu memang bisa-bisa mirip satu sama lain. Sehingga sangat logis kalau dokter harus berpikir kemungkinan lain dari diagnosis yang dibuat tadi. Nah, diagnosis alternatif ini disebut diagnosis banding. Pada seorang anak, diagnosis suatu penyakit itu mungkin bisa lebih dari satu. Artinya bahwa pada saat yang sama mungkin seorang anak itu menderita lebih dari satu jenis penyakit, dan ini seringkali dijumpai. Di rumah sakit rujukan kadang-kadang jumlah diagnosis ini bisa sampai 10 misalnya. Jadi cukup banyak, tidak hanya satu.
Dan mungkin saja masing-masing diagnosis itu mempunyai diagnosis alternatifnya masing-masing. Jadi banyak sekali yang harus dipikirkan. Pada kasus anak susah makan, penyakit atau masalah medis yang menyebabkan anak menjadi susah makan disebut red flags, dan ini banyak jumlahnya. Jadi penyakit-penyakit tersebut diduga menjadi penyebab mengapa anak susah makan. Karena itulah maka dokter harus menemukan penyakit ini untuk menangani anak yang susah makan. Misalnya apa? Misalnya kelainan bawaan, seperti penyakit jantung bawaan, kelainan genetik dengan bentuk tubuh yang tidak normal, terutama yang berhubungan dengan mulut dan saluran pencernaan. Yang lain misalnya penyakit keganasan atau kanker, penyakit infeksi, akut maupun kronis, termasuk TB dan lain-lainnya. Bila dokter mencurigai penyakit ini sebagai penyebab anak susah makan, ya tentunya akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosis yang mungkin belum pasti. Pemeriksaan penunjang itu spesifik, artinya khas untuk suatu penyakit. Karena itulah dokter pasti akan memilih pemeriksaan laboratorium yang penting saja sesuai dengan kemungkinan diagnosis yang ia pikirkan. Dokter tidak akan memeriksa semua pemeriksaan laboratorium. Ya tentunya kecuali tidak perlu, juga mahal, dan ini yang penting, bersifat traumatis untuk anak. Seorang dokter yang sudah agak yakin akan diagnosisnya tidak akan banyak melakukan pemeriksaan laboratorium. Sebaliknya, bila ia ragu akan diagnosisnya, ya mungkin ia akan banyak melakukan pemeriksaan karena memang tidak yakin akan 1-2 penyakit yang dipikirkannya. Ia akan menjaring semua data untuk kemudian disintesis setelah hasilnya jadi. Tetapi kemungkinan banyak hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak dipakai juga sangat mungkin. Setelah red flags terbukti dengan pemeriksaan penunjang atau laboratorium, ya tentunya perlu diobati sampai sembuh. Tetapi sebaliknya, bila red flags tidak terbukti atau tidak ada, maka dokter pada langkah berikutnya, yaitu pada kasus susah makan pada anak, akan mengevaluasi apakah aturan makan atau feeding rules telah dilakukan oleh ibu. Pada saat periksa ke dokter juga akan mengukur status nutrisi anak. Yaitu bagaimana caranya, yaitu dengan mengevaluasi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan kalau perlu lingkar lengan atas. Ini perlu. Jadi kalau ada seorang anak datang ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan, hanya mengukur berat badan itu tidak cukup. Karena apa? Karena tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang status nutrisi dan pertumbuhannya. Jadi, status nutrisi dan pertumbuhan itu sangat penting pada seorang anak. Dokter akan menyatakan baik atau tidak. Bila ternyata status nutrisinya baik, pertumbuhannya baik, dan ibu sudah mempraktikkan feeding rules dengan baik, maka sebenarnya anak tidak mempunyai masalah. Jadi kalau toh ada keluhan susah makan yang disampaikan oleh ibu, itu sebenarnya tidak ada. Jadi keluhan itu hanya persepsi orang tua yang salah.
Nah, yang ini disebut sebagai parental misperception. Dokter akan menjelaskan ketidaksesuaian persepsi itu pada orang tua, dan orang tua diminta meneruskan usahanya yang sudah baik itu. Bila ternyata orang tua belum mempraktekkan feeding rules atau sudah mempraktekkan tetapi kurang baik, maka dokter akan menginformasikan, mengedukasikan kepada orang tua bagaimana cara menerapkan feeding rules dengan baik. Nah, sampai di sini sementara cukup dan ibu dipersilahkan pulang dan diminta kontrol beberapa saat kemudian. Bila saat kontrol dan dicek ternyata ibu belum dapat melakukan feeding rules dengan baik, tentu diminta kembali untuk mencoba melakukannya dengan baik. Jadi feeding rules itu perlu sekali dilakukan. Masalah seperti ini disebut sebagai inappropriate feeding practice, dan ini paling banyak dijumpai pada keluhan anak yang susah makan. Bila ibu sudah mempraktikkan feeding rules dengan baik, tetapi status pertumbuhan dan status nutrisi anak tidak baik, maka memang ada masalah pada anak. Anak makan sedikit, tidak merasa lapar, tidak pernah minta makan, tetapi anak aktif, badannya kurus atau kecil. Ini disebut infantile anoreksia atau small eater. Small eater itu adalah suatu inappropriate feeding practice yang sifatnya sekunder kuantitatif. Karena jumlah makan memang sedikit. Yang lain adalah yang bersifat sekunder kualitatif, yang termasuk dalam kelompok ini adalah picky eater dan selective eater. Demikian Bunda cara dokter mendiagnosis masalah makan pada anak. Tentang penjelasan masing-masing masalah susah makan seperti yang saya sebutkan di atas akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan bila Bunda suka, silakan subscribe, like, share, dan bunyikan tanda lonceng. Semoga media ini dapat terus berkembang dan menambah pemahaman Bunda tentang masalah nutrisi dan kesehatan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.